sebagai pembicara pertama, Aldi Nurmansyah, faktor-faktor penyebab terjadinya urgensi green business di Indonesia. Nomor 1, kesadaran lingkungan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di Indonesia telah mendorong masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk berinvestasi dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan. 2, tekanan global. Tekanan dari masyarakat internasional dan organisasi lingkungan global telah mendorong Indonesia untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini terutama tercermin dalam tekanan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian hutan tropis. Saya pembicara kedua, yaitu 3. Regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang mendukung bisnis berkelanjutan telah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Regulasi seperti pajak karbon, insentif pajak untuk energi terbarukan, dan aturan lingkungan yang lebih ketat semakin mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. 4. Tuntutan konsumen. Perubahan preferensi konsumen ini yang lebih memperhatikan aspek lingkungan juga telah mendorong perusahaan untuk mengubah cara mereka beroperasi. Konsumen semakin memilih produk dan layanan yang dihasilkan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. Saya pembicara ketiga, 5. Manfaat ekonomi. Adopsi praktik bisnis berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, dan akses ke pasar yang lebih luas. Ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk beralih praktik berkelanjutan. Yang keenam, teknologi informasi. Dalam teknologi hijau dan inovasi telah membuat solusi berkelanjutan lebih terjangkau dan mudah diimplementasikan. Ini termasuk teknologi energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Saya pembicara keempat, 7. Ancaman perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, banjir, dan kekeringan telah memperkuat urgensi untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, urgensi untuk mengembang green business di Indonesia semakin meningkat sebagai bagian dari upaya global untuk melindungi lingkungan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Nah, apa yang dilakukan pemerintah terhadap urgensi green business di Indonesia? Pemerintah di Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung urgensi green business atau bisnis berkelanjutan di negara tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah diantara lain: Saya pembicara kelima, 1. Pembentukan kebijakan dan regulasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Ini mencakup kebijakan lingkungan seperti peraturan tentang pengelolaan limbah, menggunakan energi terbarukan, dan perlindungan hutan. 2. Insentif fiskal. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Ini dapat berupa pemotongan pajak atau insentif keuangan lainnya untuk investasi dalam teknologi hijau atau program lingkungan. Saya pembicara kelima, 3. Promosi kesadaran lingkungan. Pemerintah juga terlibat dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bisnis berkelanjutan dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Ini bisa melalui program edukasi, kampanye, media sosial, atau acara publik lainnya. 4. Kolaborasi dengan swasta dan LSM. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah atau LSM untuk mengembangkan inisiatif bersama dalam bidang bisnis berkelanjutan. Ini bisa mencakup proyek-proyek kemitraan untuk pengelolaan limbah, pengembangan energi yang terbarukan, atau program penghijauan lainnya. Saya pembicara ketujuh, 5. Penyediaan dana dan dukungan finansial. Pemerintah menyediakan dana dan dukungan finansial bagi proyek-proyek bisnis berkelanjutan melalui program-program seperti hibah, pinjaman dengan suku bunga rendah, atau investasi langsung dalam infrastruktur hijau. Pembangunan infrastruktur hijau berkelanjutan, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan infrastruktur berkelanjutan seperti transportasi umum ramah lingkungan, pembangkitan listrik terbarukan, dan fasilitas pengelolaan limbah modern. Saya bicara ke-8, ke-7.
partisipasi dalam forum internasional. Pemerintah aktif dalam forum-forum internasional tentang lingkungan dan pembangunan selanjutan seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB, atau peruntungan tinggi tentang pembangunan berkelanjutan. Partisipasi ini memungkinkan Indonesia untuk berbagai pemahaman dan belajar praktik terbaik ini negara-negara lain. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung bisnis berlanjut dan menghadapi tentang lingkungan secara aktif. Bagaimana peran mahasiswa dalam hal urgensi green fungsi di Indonesia? Peran mahasiswa dalam mendorong urgensi green business di Indonesia sangat penting. Berikut berapa cara di mana mahasiswa dapat berfungsi. Saya pembicara ke-9, satu pendidikan dan kesadaran mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mengetahui dan kesadaran tentang pentingnya bisnis berkelanjutan di antara sesama manusia, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka dapat mengorganisasikan karya dan acara edukasi lainnya tentang praktik bisnis hijau. 2. Inovasi dan riset. Mahasiswa dapat melakukan riset tentang teknologi hijau, inovasi berkelanjutan, dan praktik bisnis ramah lingkungan. Mereka dapat mengembangkan solusi-solusi baru dan mengusulkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan bisnis berkelanjutan di Indonesia. Saya pembicara ke-10, 3. Kampanye dan advokasi. Mahasiswa dapat menjadi suara perubahan dengan mengorganisir kampanye dan aksi advokasi untuk mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Mereka dapat memperjuangkan kebijakan mendukung lingkungan dan mengkritisi praktik bisnis yang merusak lingkungan. 4. Penerapan praktik berkelanjutan. Mahasiswa dapat menerapkan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di kampus maupun di luar kampus. Mereka dapat memilih produk dan layanan yang ramah lingkungan, mengurangi konsumsi energi air, serta meminimalkan pemborosan dan limbah. Dan sebagai pembicara ke-11, 5. Kolaborasi dan jaringan. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa, komunitas lokal, perusahaan, pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan dan memperluas jaringan mereka. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan dan memperluas dampak positifnya. 5. Pendidikan membuat kebijakan. Mahasiswa dapat mempelajari tentang proses pembuatan kebijakan dan terlibat dalam advokasi kebijakan lingkungan. Mereka dapat menyuarakan pandangan mereka kepada pembuat kebijakan untuk mendorong adopsi kebijakan yang mendukung bisnis berkelanjutan. 7. Pendekatan interdisipliner. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti ilmu lingkungan, teknik, ekonomi, dan ilmu sosial. Pendekatan interdisipliner ini dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Melalui peran mereka dalam mendukung urgensi green business, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.